Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Para master sekte dan leluhur di persatuan tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang bisa menakuti tindakan dewa tertinggi 11 totem seperti ini. Aku masih menunggu, Li Qiye berkata sambil tersenyum. Tolong hukum saya karena buta, Yang Mulia. Bull Chief tidak mencoba berdebat demi kepentingan dirinya sendiri, hanya berharap Li Qiye akan mengampuni sekte dan rasnya. Hanya satu kata dari gagak hitam saja sudah cukup bagi banyak kaisar untuk menghancurkan gunung Bull Chief mereka. Pengakuan langsung dari Bull Chief membuat para dewa dan kaisar menjadi sentimental. Beberapa waktu yang lalu, beberapa ahli top cukup berani untuk berbicara dengan berani di hadapan Dark Crow. Sayangnya, setelah pertarungan di akademi, hal ini tidak lagi terjadi. Dia membantai lebih dari 10 kaisar termasuk tokoh besar seperti Frisky dan Dragon Spear. Bahkan seorang penguasa kegelapan mulai melarikan diri dalam kekalahan, sama dengan kaisar dunia. Saat ini, tidak ada yang ingin memprovokasi Dark Crow. Sekalipun mereka tidak takut mati, mereka tetap perlu memikirkan keturunan dan ras mereka. Lupakan, Li Qiye dengan lembut memposisikan lengan bajunya setelah melihat dewa tertinggi yang sedang berlutut, tidak mudah bagi seseorang untuk menerima kekalahan jadi aku tidak akan mengecewakanmu. Enyahlah sekarang. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih telah menyelamatkanku. Bull Chief sangat gembira. Dia tidak berharap untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup dan sudah puas dengan Li Qiye yang menyelamatkan sektenya. Tapi sekarang, ini adalah pertunjukan belas kasihan yang istimewa. Dia membungkuk lagi dan melakukan pendakian, tidak berani berlama-lama. Setelah 5 dewa tertinggi pergi, para kaisar mengetahui bahwa gagak kegelapan tidak perlu membunuh dewa tertinggi yang memiliki 11 totem. Itu sebabnya pengemisannya berhasil, gagak kegelapan terlalu malas untuk dibunuh. Hanya 12 kaisar dan penguasa kegelapan yang bisa menarik perhatiannya. Selama orang-orang tidak memprovokasi dia tidak akan peduli terhadap mereka. Sementara itu, Lunar Grasp hanya merengut setelah melihatnya. Oke, kamu bisa melanjutkan sekarang, aku pelindung dao kamu. Li Qiye membalas dan tersenyum pada hal itu. Dia tidak hanya bersantai tetapi juga pendengar yang memenuhi persyaratan lainnya di 13 benua. Dia tidak bisa menjelaskan dengan lebih jelas bahwa dia berada di bawah panjinya. Artinya, siapapun yang berani menyergapnya mulai sekarang sebaiknya berpikir 2 kali untuk melakukan upaya bunuh diri ini. Tidak ada yang berani berkomentar, menyadari bahwa wanita ini tidak dapat disentuh. Hanya pandai menyombongkan diri. Dia tidak merasa bersyukur sama sekali dan berkomentar. Aku hanya menunggu sampai kamu cukup kuat untuk menantangku. Li Qiye berkata dengan santai, tidak memedulikan sikapnya. Baiklah, kamu tidak akan terlalu sombong. Dia dengan dingin mengucapkannya. Apa yang boleh dibuat, itu kebiasaan buruk. Jika kamu tidak menyukainya, ayo tebas aku. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Suatu saat aku akan melakukannya. Dirinya yang tenang akhirnya merasa kesal dan marah. Dia satu-satunya yang berani berbicara kepada gagak hitam seperti ini. Ledakan, kekacauan di langit akhirnya menyatu membentuk esensi. Gemuruh, dengan ledakan yang terus-menerus, keinginan itu mengikuti aliran kekacauan di sekitar pendingin udara, sepertinya ingin berubah menjadi pusaran raksasa. Peri itu merengut dan fokus pada kehendak. Surga dengan kilatan tajam di matanya, seperti pedang dewa yang terhunus. Dia sudah bersiap untuk pergi kapan saja. Pada saat yang sama, Li Qiye dengan acuh tak acuh berdiri di sana seolah-olah dia tidak peduli dengan kenaikan tersebut. Tentu saja, kehadirannya saja sudah menjadi penghalang terbesar. Dia sudah memperjelas pendiriannya sebelumnya. Gemuruh, keinginan yang menyerupai naga melompat-lompat, ingin melarikan diri menuju pemandangan yang tinggi. Sekarang, Li Qiye berteriak setelah melihat ini. Meski kesal, dia masih mempercayainya seperti sebelumnya. Memperbaiki, hukum dao melonjak ke langit dan mengunci keinginan melarikan diri. Dunia seolah berhenti seolah kubah langit diseret. Kekuatan yang tak terlukiskan merusak area tersebut. Itu memecah lautan energi kekacauan dan mengungkapkan keinginan kunci di dalamnya. 12. Penonton ternganga melihat dia mengunci 12 surat wasiat pada saat yang bersamaan.
Ini terlalu serakah, mencoba tugas yang mustahil ini. Bahkan Li Qiye tersenyum kecut dan hanya menonton tanpa berkomentar. Turun. Dia diperintahkan dengan suara yang menakjubkan seperti tangisan burung phoenix, yang mampu menembus dunia. Gemuruh. Kedua belas surat wasiat emas sebenarnya terseret ke bawah tetapi mereka berjuang untuk melepaskan diri dari hukum. Memperbaiki. Hukumnya memancarkan aura menakutkan dengan cahaya kuno. Tampaknya mereka tidak termasuk dalam era khusus ini, masing-masing dipenuhi dengan energi kekacauan primal seolah-olah disimpan dalam waktu lama dan akhirnya keluar sekarang juga. Mereka menjadi lebih tebal dan mempertahankan cengkeraman yang kuat pada keinginan, tidak ada jalan keluar. Dia meraung dan menarik ke bawah, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan sangat tegang, tidak menyerah saat menggunakan daunnya untuk mendapatkan surat wasiat itu. Apakah dia menginginkan semuanya pada saat yang sama? Seseorang yang melihatnya sambil menonton adegan gila ini. Dia tidak bisa melakukannya. Jawab seorang raja abadi. Ledakan. Dia menang dalam perjuangan ini karena keinginannya semakin dekat. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Jika dia bisa memikul 12 surat wasiat dalam satu upaya, itu berarti dia bisa mendapatkan total 36 surat wasiat, dan tidak ada yang bisa menandinginya setelah itu. Seseorang terkejut setelah melihat ambisi lunar Grasp. Para kaisar yang hadir tercengang melihat betapa gilanya tugas ini. Dia luar biasa. Kaisar Agung tingkat rendah berkata, apakah Gagak Kegelapan tidak mengetahui bahwa hal ini mungkin akan mengakibatkan eksekusi surgawi? Belum tentu saja. Seorang Kaisar Agung yang lebih tua berbicara dengan tajam, Gagak Kegelapan mengizinkan hal ini, mungkin ada ringkasan dengan sebuah legenda. Kaisar Agung tingkat rendah bertanya, legenda apa? Rumor mengatakan bahwa dahulu kala, Kaisar Agung kita sama seperti Kaisar Abadi, hanya membutuhkan satu proses memikul. Kaisar tua itu sedikit membuka matanya. Hanya satu kali saja untuk memikul ke-12 orang itu. Apakah itu berarti totalnya ada 36? Kata yang tingkat rendah. Yang lama menjawab, 12 keinginan adalah batas akhir kita. 1 atau 3 proses sama, tidak ada yang bisa menembus batasan ini. Namun, legenda mengatakan bahwa kami tidak memerlukan 3 proses pada awalnya. Yang tingkat rendah tetap skeptis, sepantasnya. Itu seharusnya tidak mungkin, itu tidak tertulis sama sekali. Dia tidak memiliki kehendak surga sebanyak itu, namun dia telah hidup dalam waktu yang lama. Seorang kaisar agung mampu melakukannya, kaisar ilahi kayu murni. Yang lebih tua terungkap. Kayu murni, yang tingkat rendahnya tercengang. Ini adalah seorang kaisar misterius yang tidak dapat dilacak. Dia juga memiliki 4 surat wasiat utama dan telah melangkah lebih jauh dari semua kaisar lainnya. Benar-benar, dia mendapat 12 surat wasiat dalam satu proses. Kata orang tingkat rendah, tidak terlalu mempercayainya. Saya tidak dapat memastikannya tetapi satu hal yang pasti, 3 proses dimulai dengan Kaisar Langit Qian Dao. Nenek leluhur klan Qian, dikabarkan akan menjadi kaisar agung berikutnya setelah kaisar ilahi Purewut. Qian mungkin bukan sekte pertama dengan 9 kaisar, tapi jelas merupakan salah satu silsilah tertua di 13 benua. Kaisar Langit Qian Dao memiliki 9 wasiat jadi dia tidak terlalu luar biasa. Namun, dia sebenarnya adalah fosil hidup, satu-satunya orang yang dipastikan telah bertemu langsung dengan kaisar ilahi Purewut. Dia telah mengalami sejarah yang panjang dari 13 benua. Rumor mengatakan bahwa Purewut memikul 12 surat wasiat pada saat yang sama, tetapi Kaisar Langit Qian Dao mencoba mengambil 6 surat wasiat dan gagal. Kemudian, Purewut mengajarinya untuk membagi proses memanggul menjadi 3 tahap. Kaisar tua menjelaskan, itu adalah sesuatu yang saya yakini, sistem kenaikan saat ini dimulai dengan Kaisar Langit Qian Dao. Apa manfaatnya meraih 12 sekaligus? Kaisar tingkat rendah bertanya lagi. Tidak ada petunjuk karena kurangnya catatan. Kaisar tua berkata, beberapa orang berpikir bahwa melakukan hal sekaligus itu akan memungkinkan keinginan untuk menyatu dalam harmoni yang sempurna, atau kekuatan yang lebih besar. Atau, melakukan hal ini memungkinkan Kaisar 12 wasiat untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Tapi sekali lagi, siapa yang tahu apakah ini benar atau tidak? Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah Li Qiye, gagak hitam di sana mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui, itu sebabnya dia tidak berhenti. Ledakan.
Kedua belas wasiat itu sekarang sudah sangat dekat dengan tanah, tetapi mereka akhirnya memanfaatkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ini merupakan peristiwa yang cukup menghancurkan. Semua penonton menahan napas, bertanya-tanya apakah itu benar-benar mungkin. Ini akan menghancurkan kepercayaan umum selama jutaan tahun. Jika wanita di depan ini bisa melakukannya, dia akan memberikan jawaban atas misteri ini. Surat wasiat itu meledak dengan kekuatan aslinya, sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan. Aliran derasnya menyerang gunung dan sungai di sekelilingnya, benar-benar membelah bumi. Retakan, hukum yang mengunci mereka tidak dapat menahan hal ini dan merebut kembali di mana-mana, di ambang kehancuran. Peri itu diseret ke atas karena keinginannya ingin melarikan diri. Dia muntah darah karena benturan yang tiba-tiba. Lepaskan jika kamu tidak bisa. Li Qiye dengan tenang memberikan nasihat. Meski dia ingin membantu, proses kenaikannya adalah urusan pribadi, tidak ada seorang pun yang bisa membantu karena hal itu dapat menyebabkan eksekusi surgawi. Jika tidak, begitu banyak kaisar yang akan lahir dan kerajaan itu sendiri tidak akan ada artinya. Datang, Lunar Grasp semakin ingin melawan Li Qiye. Ini adalah sifat yang keras kepala, tidak pernah menyerah. Dia sangat mirip dengan permaisuri Hong Tian dalam hal ini. Keduanya menolak untuk kalah dan akan bertarung setiap kali mereka melihatnya. Ledakan, vitalitasnya meletus dengan kecepatan yang melonjak seperti tsunami. Itu adalah kekuatan kuno dan tak menantang yang menyelamatkan dirinya sendiri. Berdengung, untaian cahaya abadi muncul di belakangnya dan berakhirnya dunia. Dia sudah menyerupai peri tetapi sekarang, dia menjadi lebih dari batas, terbebas dari kelemahan alam fana. Di dalam cahaya itu ada batas yang meluas, kerajaan abadi. Jauh di dalam sana ada kota terapung yang diselimuti oleh banyak sekali hukum. Meski tampak buram, namun tetap memancarkan kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah seluruh dao di dunia berasal dari tempat ini. Ia mampu menurunkan dan menciptakan segalanya. Bahkan kaisar pun tidak dapat melihatnya. Itu kota dao abadi. Para kaisar langsung tertarik. Mereka membuka pemandangan surga mereka untuk melihat sumber dan dao kota itu. Rumor mengatakan bahwa ini adalah salah satu dari 9 harta karun surgawi. Sayangnya, tidak ada yang memastikan hal ini karena tidak ada yang pernah melihat aslinya. Fenomena visual di balik Lunar Grasp membuat mereka bertanya-tanya apakah ini artefak legendaris tersebut. Itu pasti sesuai dengan deskripsinya. Jika wanita ini benar-benar memiliki benda asli, itu akan luar biasa, cukup untuk membuat orang lain berdebar-debar. Jika bukan karena gagak hitam yang berdiri di sana, beberapa kaisar pasti akan datang dan menanyakannya. Kota dao abadi penuh dengan misteri. Ada yang mengatakan bahwa itulah asal-muasal semua hukum di dunia. Yang lain percaya bahwa hal itu dapat menciptakan hukum manfaat apapun. Memilikinya berarti hukum dan teknik yang bermanfaat bukan lagi rahasia karena seseorang dapat menciptakannya. Bahkan rune dao dari High Heaven Scroll bisa diturunkan. Tentu saja, ini masih legenda karena tidak diketahui pemiliknya. Pada saat ini, semua mata berkumpul di kota di belakang peri ini untuk mempelajari rahasia sebenarnya. Sayangnya, kota itu tersembunyi sepenuhnya. Bahkan yang terkuat pun hanya bisa melihat aspek kecilnya. Semua orang mengerti mengapa Dark Crow ada di sini sekarang. Jika bukan karena dia, beberapa kaisar akan mengambil tindakan. Kota ini terlalu menggoda, tidak ada seorang pun yang kecuali. Li Qiye dengan tenang menyaksikan keseluruhan pemandangan, tidak terkejut melihat kota di belakangnya karena tidak ada yang tahu lebih banyak selain dia tentang rahasia ini. Tentu saja, ini bukanlah kota sebenarnya. Jika dia benar-benar memilikinya, dia pasti sudah menjadi kaisar abadi sejak lama. Meski begitu, kota di belakangnya memang terkait dengan artefak khusus ini. Kekuatan utama darinya memberdayakan 12 hukum. Mereka menjadi jauh lebih menakutkan dan memperkuat gaya tariknya. Gemuruh, bintang-bintang kehilangan warnanya dan banyak sekali benda kehilangan cahayanya. Dunia jatuh ke dalam kegelapan saat Lunar Grasp melahap seluruh kekuatan. Kedua belas surat wasiat itu kalah gayanya yang mendominasi. Mungkin jika Anda memiliki kota dao abadi. Seorang raja merasa takut setelah melihat ini. Sisanya menyaksikan dengan napas tertahan. Jika wanita itu bisa melakukan ini, itu akan menjadi keajaiban sepanjang masa kelahiran raja abadi lainnya dengan 12 wasiat. Ledakan.
Tiba-tiba, sambaran petir menyambar segala sesuatu yang turun, tidak ada yang bisa lolos dari hukuman yang tidak bisa dilawan. Eksekusi surgawi. Orang-orang mencetak menjadi pasti melihat ini, termasuk para kaisar. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah kembali ke tempat eksplorasi. Perlawanan itu sia-sia. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang bingung. Seorang kaisar pada generasi saat ini mempunyai peluang yang sangat kecil untuk mengalami eksekusi seperti ini. Beberapa bahkan percaya bahwa kemungkinannya hampir nol. Hanya kaisar paling sial dalam sejarah yang akan mengalami hal seperti ini. Tapi sekarang, dia belum memikul kehendak surga tetapi kehendak surga itu turun ke atasnya. Mereka menyaksikan perkembangan yang mustahil. Brengsek, dia sudah menjanjikan seteguk darah bahkan sebelum bautnya bersentuhan. Kekuatan sempit ini sungguh gila, kematian tentu saja merupakan takdirnya jika terjadi. Kaisar bisa bersimpati. Mereka telah mengalami bencana mengerikan ini sebelumnya dan tahu bahwa tidak ada perlawanan. Datang. Li Qiye sedang menunggu saat ini, alasan mengapa dia ada di sini secara pribadi untuk menjadi pelindung daunnya. Matanya berubah cemerlang, semua lampu lainnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Dengan Heavenseer, 13 istananya dan 4 simbolnya juga muncul. Pilar kehidupan yang menjulang tinggi melindungi segalanya dan menembus lebih dalam ke langit, asal mula eksekusi. Mata air kehidupan menekankan kekuatan penyembuhan untuk Lunar Grasp. Lukanya ditutup dengan kecepatan yang terlihat. Kuali kehidupan mengeluarkan ledakan dahsyat dengan rune muncul, bertujuan untuk menyempurnakan eksekusinya. Baut itu malah menghantam Li Qiye dan menghancurkan pakaiannya, masih tumpah tapi darah dia berhasil mengalihkan sebagian perhatiannya. Lunar Grasp bergerak ke sekitarnya untuk melindungi sementara kehidupan menyembuhkan lukanya. Biasanya, luka akibat eksekusi akan meninggalkan luka permanen namun dapat meringankannya. Meretih, Li Qiye menahan petir itu lalu melemparkannya ke langit langsung menuju Celestial. Orang-orang di akademi merasa ngeri melihat eksekusi tersebut dan mengira mereka ingin menghancurkan sekolah. Ledakan, Li Qiye mengarahkannya ke gunung kecil di ruang belajar. Faktanya, ia telah diserang oleh petir sambaran sepanjang waktu. Lebih banyak rune yang menyala. Baut tambahan memukul tebing dan membekukan dengan baut yang sudah ada, memperkuat gaya. Gemuruh, seluruh tempat terpecah. Batu apa itu? Orang-orang bingung melihat area tersebut menahan baut sepanjang waktu. Di sisi lain, Lunar Grasp akhirnya menurunkan surat wasiat tersebut. Dia langsung membuka istananya untuk memikul wasiat. Para kaisar merasa gelisah karena mereka hampir menyaksikan keajaiban, 12 surat wasiat sekaligus. Ledakan. Namun, salah satu keinginan memberikan kekuatan yang tak terhentikan. Hukum yang membatasinya hancur sehingga ia bisa melompat dan menghilang ke langit. Gemuruh. Meski begitu, Lunar Grasp masih bisa membawa 11 surat wasiat ke istananya. Berdengung. Kekacauan menghilang dan dia memiliki pancaran cahaya yang mencapai seluruh dunia sekarang. Aura seorang raja memporak-porandakan arogansi dan 13 benua seperti tsunami. Saat dia membuka matanya, dia bisa menciptakan dunia di dalam dan memperluas bintang-bintang. Dia adalah satu-satunya penguasa ciptaan baru ini. Yang mulia, para petani di perselisihan bersujud di tanah untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Kaisar lain kagum dengan kenaikannya. Orang-orang biasa tidak dapat menyaksikan pemandangan itu dari jarak 10 juta mil tetapi mereka harus tergeletak di hadapan aura kejayaannya. Satu proses memikul 11 surat wasiat adalah sebuah keajaiban. Seorang raja di dekatnya, keajaiban ini tidak bisa diungkapkan. Yang terbaik adalah melakukannya 3 kali. Seorang kaisar agung berbicara dengan pasti. Orang-orang mengerti mengapa kaisar membutuhkan kenaikan 3 kali. Melakukannya sekaligus akan memicu murka surga. Tidak masalah apakah kaisar ilahi yang mendalam menciptakannya atau tidak. 3 langkah menjadi penting, dan menjadi berkah bagi yang lainnya. Ditambah lagi, peri Lunar Grasp memiliki kekuatan kota Dao abadi dan perlindungan gagak kegelapan. Jika tidak, dia akan mati dalam eksekusi. Oleh karena itu, pencapaian ini juga sebagian disebabkan oleh perlindungan gagak hitam. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Keajaiban raja baru menarik semua perhatian. Kaisar tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Meraih 11 surat wasiat sekaligus. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Li Qiye tersenyum setelah melihat ini.
Bahkan dari sudut pandang netral, Lunar Grasp sudah memenuhi syarat untuk menjadi kaisar abadi di 9 dunia. Dalam hal bakat dan kekuatan, dia mampu berhadapan langsung melawan permaisuri Hong Tian. Dia memang saingan terbesar selama kompetisi itu. Sayangnya, sang permaisuri celana menyerah dan tidak pernah takut kalah. Dia akan selalu bangkit kembali dan akhirnya naik tahta. Peningkatan ini sekarang menggantikan kekalahan Lunar Grasp saat itu. Li Qiye juga menebusnya dengan menjadi pelindung daunnya saat ini. Dia pantas mendapatkan semua ini. Mengambilnya secara paksa mungkin tidak akan berhasil, kesalahan apapun akan meninggalkan kekurangan yang bertahan lama. Li Qiye memandangnya dan berkata, faktanya, dia bisa saja melakukan 3 proses dan masih memiliki peluang besar untuk menjadi Raja 12 Wasiat. Jika Li Qiye ada di sana 3 kali, itu dijamin. Sayangnya, dia selalu keras kepala. Kaisar Selatan bermaksud lebih maju dan mengambil 4 surat wasiat utama sehingga dia ingin mengambil ke-12 surat wasiat itu untuk harmonisasi yang lebih baik. Ini akan memungkinkannya untuk melangkah lebih jauh dan mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Sikap ini hampir meninggalkan luka yang tak terhapuskan akibat eksekusi. Pada akhirnya, dia masih akan menjadi raja dengan 12 wasiat setelah mencapai 11 saat ini. Bukan urusanmu, peri itu dengan sorotan dinginnya. Sayangnya, rasa dingin ini memiliki daya tarik tersendiri. Itu hanya berlangsung sepersekian detik namun kata-kata tidak dapat menggambarkan daya tariknya. Li Qiye tersenyum dan berkata, jika sesuatu terjadi padamu, maka akan berkurang 1 orang yang ingin membunuhku. Menjadi terlalu tak terpecahkan adalah kehidupan yang sepi, memiliki orang-orang yang ingin menjatuhkanku menjadikannya lebih menyenangkan dan penuh harapan. Sangat tidak tahu malu, kata peri itu. Sikap dinginnya sedikit berkurang dibandingkan sebelumnya. Itu bukanlah hal baru. Anda sudah tahu bahwa saya tidak tahu malu, tetapi tidak tahu malu adalah salah satu jenis seni juga. Li Qiye membalas dengan senyuman bebas dan nyaman seolah dia sedang berjemur di bawah sinar matahari semi. Tunggu sampai aku punya 12 surat wasiat, nanti aku akan menjatuhkanmu. Dia menyoroti-nya dengan sentuhan centil. Aku akan menunggu. Dia berkata, tetapi pembicaraan tentang saling membunuh adalah seorang pembunuh dalam suasana hati. Kami masih berteman lama, saya punya beberapa daun teh abadi yang enak dan air yang bagus untuk diseduh. Bagaimana kalau pembicaraannya menyenangkan? Kamu berharap, Lunar Grasp tidak suka menyia-nyiakan kata-katanya yang berharga. Meski begitu, komentar kasarnya pun terdengar begitu menyenangkan dan hangat di hati. Tentu saja, nada khusus ini hanya untuk kesenangan Li Qiye saja. Dia memagarinya terakhir sebelum melayang menuju cakrawala. Dia sambil tersenyum melihatnya pergi tanpa menahannya. Pembicaraan akan dilakukan pada saat yang tepat, dia cukup sabar untuk menunggu. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya pada eksekusi yang menghantam tebing di ruang belajar sebelum pergi juga. Akankah 12 kaisar akan muncul di generasi ini? Seorang raja bertanya-tanya dengan ekspresi serius. Kaisar Selatan telah memikul 4 surat wasiat utama sehingga dia sangat dihormati oleh rekan-rekannya. Jika dia terus bekerja keras, kemungkinan dia meraih 12 surat wasiat sangat tinggi. Tentu saja, ini didasarkan pada kejadian yang tidak terduga. Dan sekarang, peri Lunar Grasp ini muncul entah dari mana dan mengambil 11 surat wasiat. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan yang terakhir, dia masih memiliki 2 upaya lagi untuk menyelesaikannya, kemungkinan keberhasilannya sangat tinggi. Itu berarti 2 kaisar tertinggi dapat muncul untuk 100 ras. Potensi masa depan ini membuat para kaisar besar kehabisan napas. Jika sampai pada titik itu, 100 ras akan menjadi terlalu kuat. Karena mereka juga memiliki Raja Abadi Yiye. Namun demikian, keindahannya memperluas wawasan semua orang, membuka pintu baru. Sepertinya legenda itu benar, Kaisar Ilahi yang mendalam bisa saja mengambil 12 surat wasiat sekaligus. Kaisar Agung yang lama menyimpulkan, penampilan Lunar Grasp hari ini membuat orang berpikir kembali kepercayaan umum tentang 3 proses yang memikul keinginan. Tidak ada yang tahu siapa yang menciptakan metode ini, mungkin Kaisar Ilahi Purewut. Ini dimulai dengan Kaisar Langit Qiandao. Jika seseorang dapat memisahkan eksekusi dari calon kaisar, maka mereka memang dapat memperoleh lebih dari 4 surat wasiat dalam setiap proses. Hal ini akan memberikan peluang yang lebih baik bagi para ahli di masa depan untuk menjadi kaisar 12 wasiat.
Para kaisar di sini sedang memikirkan kemungkinan ini. Namun, ada dua kesulitan. Pertama, si jenius harus berada pada level lunar grasp atau mereka tidak akan mampu meraih begitu banyak surat wasiat sekaligus. Mungkin seseorang yang melampaui kaisar dunia di masa mudanya akan mampu melakukan hal yang sama. Siapapun yang kurang berbakat tidak dapat meniru tugas ini. Kedua, mereka membutuhkan seseorang untuk memperbaiki peta buruk, yang berpotensi mencapai 3 kali lipat. Jadi, masalahnya adalah menemukan seseorang yang bisa menahan eksekusi tersebut. Tidak ada kaisar yang ingin mencoba juniornya karena kematian adalah hasil yang paling mungkin terjadi. Hal ini membawa mereka kembali ke titik awal. Mereka mengerti bahwa tidak ada keajaiban yang bisa terjadi karena tidak ada gagak hitam lain di dunia. Kaisar yang lebih tua berpikir bahwa kaisar ilahi kayu murni hadir dengan metode 3 proses ini untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada generasi mendatang, dan mengurangi kesulitan untuk mencapai tahta. Sekarang hanya teori. Seorang raja tingkat tinggi tersenyum kecut, mengetahui bahwa gagak hitam adalah satu-satunya yang bisa melakukan ini. Mungkin kaisar ilahi Purewut juga bisa melakukannya. Seorang kaisar besar berkata penuh harap, percaya bahwa Purewut berada pada level yang sama dengan gagak hitam, mampu menciptakan keajaiban ini. Sayangnya, kaisar ini terlalu misterius dan sulit untuk dipahami. Hanya sedikit orang yang benar-benar bertemu dengannya, jadi meskipun dia mampu melakukan ini, mereka tetap tidak dapat melihatnya. Keajaiban kenaikan lunar grasp yang mengejutkan menggerakkan kaisar lainnya. Hanya sedikit dari perpaduan penuh 12 surat wasiat. Itu akan membuat hidupnya lebih mudah di masa depan dengan anima, lebih cepat dari sebelumnya. Kaisar Agung yang memiliki 12 keinginan sedikit mengangkat esensi dan berkata, Kaisar tertinggi merasa menyesal atas kegagalan tersebut karena ini bisa menjadi titik acuan yang baik untuk jalan masa depan ini. Legenda menyatakan bahwa perpaduan 12 keinginan dari satu proses memanggul akan meningkatkan kecepatan budidaya. Tentu saja, belum ada yang bisa memverifikasi hal ini. Kaisar ilahi kayu murni adalah kandidat potensial lainnya, tetapi dia terlalu sulit untuk dipelajari. Kaisar api dan kaisar langit asal telah maju, tetapi mereka tidak meninggalkan sistem mereka. Sekarang, para kaisar masa depan dapat melihat potensi dari hal ini meskipun hal ini tidak realistis untuk dilaksanakan. Beberapa kaisar lain iri karena dia mengambil 11 surat wasiat sekaligus, tetapi 12 kaisar hanya merasa tidak enak karenanya. Mereka berspekulasi bahwa jalur ini sudah ada sebelumnya dengan sistem yang lengkap. Namun, seseorang telah menghapus semua jejaknya. Dengan demikian, keturunan di masa depan hanya bisa mencoba belajar sekali lagi. Jalur anima akan memakan waktu lebih lama untuknya sekarang sehingga kaisar tertinggi ini tidak dapat menggunakan dia sebagai referensi untuk meningkatkan budidaya mereka sendiri, jalur baru yang mungkin mencapai keabadian. Oleh karena itu, kegagalannya membuat jalan mereka semakin sulit. Peluang untuk menjadi abadi masih belum terjangkau. 13 benua sedang gaduh dengan kejadian baru-baru ini tetapi akhirnya tenang beberapa saat setelah kenaikan ini. Semua orang fokus pada pemikiran tanpa meninggalkan sekte mereka. Suatu hari yang tidak disengaja, gunung di ruang belajar akhirnya menarik perhatian dengan ledakannya yang keras. Daerah tebing tampak terbelah. Sebenarnya setelah berhari-hari diserang oleh eksekusi, penampilan tebing itu telah berubah. Ada sebuah portal di sana sekarang dengan arus petir yang sangat luas di dalamnya. Setiap penyusup akan hancur seketika oleh kehancuran yang menggelegar di balik portal yang bergetar. Itu sama sekali bukan gunung, kata seorang kaisar yang telah mengawasi sepanjang waktu. Kaisar-kaisar ini memperhatikan. Bagaimanapun juga, gunung yang mampu menahan eksekusi tentu saja menarik. Portal itu sekarang membuat mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Seseorang berkata, itu adalah koordinat spasial. Eksekusi hanya memaksa terbukanya jalan menuju dunia lain. Li Qiye yang sedang bermeditasi berdiri dan berkata, waktunya berangkat. Dia memeluk semua orang untuk mengucapkan selamat tinggal. Gadis-gadis itu tidak ingin dia pergi tetapi mereka tahu tidak ada yang bisa menahannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Li Xuangyan bertanya, bangsawan muda, kapan kamu akan kembali? Suatu hari, Li Qiye menyeka air mata dari sudut matanya, gadis bodoh, ini hanya sementara, aku akan segera kembali.
Ditambah lagi, bahkan surga yang jahat pun tidak bisa menjatuhkanku jadi tidak ada orang lain yang bisa. Bersikaplah baik dan tunggu aku. Gadis-gadis itu memaksakan diri untuk tersenyum dan mengantarnya pergi. Dia langsung menuju akademi. Seseorang di atmosfer sedang memperhatikannya di udara. Pria itu berhenti dan menyadari bahwa itu adalah peri lunar Grasshop. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya memperhatikannya. Aku akan kembali. Dia tersenyum dan melambai sebelum memasuki akademi. Dia tidak menjawab dan terus menonton sampai dia menghilang dari pandangannya. Kata-kata sepertinya tidak diperlukan di antara mereka berdua. Nenek-nenek akademi sedang menunggu di portal untuk mengantarnya pergi. Bahkan Soaring Immortal Prince juga keluar untuk keberangkatan ini. Para kaisar juga memperhatikan, terutama para pejabat tingkat tinggi yang berpengetahuan. Mereka lebih memedulikan hal ini daripada siapapun. Mungkin dunia seperti itu ada. Seorang kaisar dengan 11 wasiat berbicara dengan lembut. Beberapa dari mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Gagak Hitam, tapi mereka mendapat informasi mengetahui rahasia tertentu. Kaisar 12 wasiat sangat tertarik dengan perjalanan ini. Mereka tahu bahwa Gagak Hitam tidak hanya pergi ke dunia lain, tapi dia juga menemukan petunjuk tentang pertanyaan kuno, keabadian. Eksistensi terbaik ini bertanya-tanya tentang mencapai keabadian setelah melampaui puncak. Sayangnya, dunia mereka jelas tidak memiliki makhluk abadi. Mungkinkah dunia yang tidak ada ini bisa terjadi? Oleh karena itu, dunia dan mendalam tentu saja memperhatikan. Mungkin dia bisa menjawab setelah kembali. Jika ada makhluk abadi, maka mereka akan memiliki tujuan baru dan motivasi yang lebih kuat untuk jalan mereka. Jika makhluk abadi tidak ada, masa depan mereka penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Mungkin ini akan menjadi keajaiban terbesar di zaman kita. Salah satu dari mereka berkata. Faktanya, bahkan orang-orang yang berada dalam bayangan pun mengawasinya. Seorang penguasa kegelapan menyelimuti sambil merasa cukup rumit, tidak ada. Mereka, secara alami telah mencari dunia ini juga tetapi mereka tidak mempunyai waktu dan keberuntungan. Ditambah lagi, mereka tidak mau mengambil risiko melewati perbatasan itu. Kegagalan berarti kematian. Gagak menampilkan kegelapan yang lebih maju dari mereka dalam menguji dunia ini, sehingga mereka tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Tentu saja, dari sudut pandang egois, para penguasa secara alami ingin dia mati di sana dan tidak pernah kembali, tidak ada yang bisa menghentikan mereka jika terjadi bencana di masa depan. Namun, kematian berarti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bukti nyata, kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang dunia mitos ini, dan kesempatan untuk memerdekakan diri. Jadi, mereka semua mempunyai perasaan yang saling bermusuhan. Mari kita lakukan. Li Qiye menarik napas dalam-dalam sambil melihat lautan petir di belakang portal. Hati-hati, Yang Mulia, saya berdoa agar Anda kembali lebih awal. Sang pangeran berkata, 13 benua membutuhkan Anda, masa depan mengharuskan Anda untuk membuka jalan. Aku akan kembali. Li Qiye tersenyum dan mengangguk ke arah kelompok itu. Ledakan. Vitalitasnya muncul saat dia mempersiapkan diri. Semua mata melihatnya dengan napas tertahan, kaisar, raja, dan penguasa kegelapan. Li Qiye melihat kembali ke dunia dan berkata, selamat tinggal untuk saat ini. Dengan itu, dia dengan tegas memasuki portal dan dengan cepat bertemu dengan lautan baut eksekusi, berniat menenggelamkannya. Li Qiye telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki dunia ini. Dia berada dalam kondisi terbaiknya dengan hukum tertinggi dan dao untuk perlindungan di atas kristal tubuh. Semua ini memuncak pada garis pertahanan terbaik. Retakan, lautan eksekusi menghantamnya dan tubuh kristalnya langsung hancur. Banyak kaisar menarik napas dalam-dalam. Mereka memahami betapa kuatnya fisik ini tetapi lautan langsung menghancurkannya. Ini mungkin beberapa ratus atau bahkan puluhan ribu kali lebih kuat dari eksekusi yang dialami para kaisar. Mereka akan langsung berubah menjadi abu di ruang khusus ini. Brengsek, darah mengucur dari tubuhnya sejak eksekusi menembus tubuhnya seperti panah anak dan mengubahnya menjadi saringan. Kekuatan mereka tak terlukiskan. Saat ini, hanya sedikit makhluk yang lebih kuat dari Li Qiye, namun dalam kondisi penjagaan penuhnya, eksekusi masih belum berhasil. Tuan Kegelapan tibakan mata mereka. Jika mereka beruntung bisa masuk ke dunia ini, akankah mereka mampu bertahan dari eksekusi ini sampai mereka berhasil mencapai dunia yang tidak ada?
Gadis-gadis itu tersentak sambil menutup mulut mereka setelah melihat ini. Mengaktifkan, Li Qiye meraung dan membuka 13 istananya, mengungkapkan kehendak primordialnya. 3 pusaran dan 12 hukum bersatu untuk membentuk baju perang yang tidak dapat ditembus. Pada saat yang sama, dia mengenakan kulit manusia dan menutupi dirinya sepenuhnya. Baris terakhir adalah energi kekacauan dan lebih banyak hukum yang membungkusnya dengan erat, menghasilkan bentuk kepompong. Eksekusi tersebut menghancurkan energi dan kekacauan hukum, dan menghancurkannya sekali lagi. Semua orang merasa ngeri, bahkan Kaisar 12 Wasiat dan penguasa kegelapan tidak akan bertahan lama di lautan ini, apalagi menyelesaikan perjalanannya. Gelombang arus mengangkatnya dan melemparkannya lebih dalam ke dalam seolah-olah dia adalah perahu kecil yang mengalami badai terburuk. Para penonton melihat ini dan bertanya-tanya apakah ada yang bisa melewati lautan petir ini. Dan kembali hidup juga. Portal itu hancur menjadi debu setelahnya dan dunia yang deras menghilang, tidak ada jejak yang tersisa dari portal itu seolah-olah portal itu tidak pernah ada sejak awal. Sayang sekali, hanya satu kesempatan. Seorang penguasa kegelapan berkata dengan sedikit penyesalan, tidak mungkin untuk mencoba lagi kecuali mereka dapat menemukan koordinat lain. Tentu saja, mereka tidak tahu bagaimana Dark Crow ditunjukkan. Tahun demi tahun berlalu di 13 benua. Para kaisar berhenti muncul, begitu pula para dewa tertinggi. Para penguasa kegelapan juga tidak mengambil tindakan apapun. Beberapa orang mulai merayakan ketidakhadiran Gagak Hitam. Jika dia benar-benar mati di sana atau tidak pernah bisa kembali, itu akan menjadi era mereka di masa depan. Mereka akan menjadi penguasa sesungguhnya di zaman ini. Waktu kita akan tiba, kita harus segera turun untuk mengambil zaman kita. Yang lain baru saja lewat, kami adalah master sejati. Seseorang mengaku dalam kegelapan, berbagai ras hanyalah budak kita. Seseorang terbangun dengan sinar mengerikan di matanya. Mereka sekarang cemas setelah tidur sekian lama. Hilangnya Dark Crow memperkuat ketidaksabaran mereka. Dark Crow, kamu harus segera kembali atau semuanya akan berakhir di 13 benua. Yang tersisa hanyalah ratapan-ratapan. Seorang penjaga dari 13 benua bisa merasakannya. Satu pihak siap membuat masalah sementara pihak lain khawatir. Bertahun-tahun kemudian, fenomena visual turun dari langit dan dunia berubah total. Di lautan eksekusi surgawi dan guntur yang tak henti-hentinya, serangan terhadap Li Qiye terus berlanjut. Namun, Dao dunia melindunginya. Setiap kali ia runtuh, energi kekacauan bangkit kembali untuk membangun Dao dan hukum yang benar-benar baru untuk membentuk penghalang baru. Proses penciptaan dan pengungkapan ini terus berlanjut. Ini akhirnya menyempurnakan Dao-nya lebih jauh lagi. Setiap kehancuran dan penciptaan kembali adalah kesempatan untuk berkembang, menjadi lebih kuat dan lebih murni dari sebelumnya. Dao-nya saja tidak cukup untuk perlindungan pada awalnya. Namun, kehendak primordial dan kulit manusia di bawahnya masih melindunginya. Jika dua garis pertahanan ini bisa ditembus, tidak ada lagi yang bisa melindunginya dari serangan ini. Lautan ini sungguh mengerikan. Seiring berjalannya waktu, kulit manusia akhirnya pecah di banyak tempat. Ingat dia berasal dari samsara wild leluhur, skin yang dikabarkan berasal dari abadi. Benar atau tidak, ketangguhannya tidak perlu ditanyakan lagi. Meski begitu, bautnya masih berhasil lolos. Untungnya, kehendak primordial masih ada dalam bentuk baju besi yang melindunginya. Ini adalah kartu terbesar dan perlindungan paling kuat milik Li Qiye untuk bertahan hidup di lautan ini. Hanya segudang Dao dan kulit manusia saja tidak cukup. Jika kehendak primordial tidak menantang surga, maka yang abadi, Xiao Xi, dari gua iblis abadi tidak akan mencarinya. Beberapa penguasaan zaman menginginkannya tetapi gagal berfungsi. Tidak mudah untuk mencapai dunia yang tidak ada. Hanya penguasa zaman yang bisa melakukannya dengan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melewati lautan ini. Yang kurang dari itu pasti akan mati. Budidaya Li Qiye saat ini tidaklah cukup. Satu-satunya alasan mengapa dia berani melakukannya adalah karena artefak dan metodenya berbeda, tetapi yang paling penting, kehendak primordial. Gemuruh. Hanya ledakan dan gelombang eksekusi surgawi yang terjadi di dunia ini, tidak ada makhluk yang bisa bertahan hidup di tempat ini. Itu adalah kematian yang sesungguhnya. Kaisar, penguasa kegelapan, dan bahkan penguasa zaman mitos masih akan menjadi abu di sini. Tentu saja, ini tidak sepenuhnya akurat, mungkin sedikit berlebihan.
Li Qiye sepertinya melayang tanpa tujuan di lautan ini tetapi sebenarnya mengarah ke suatu tempat, mudah-mudahan, pantai seberang. Itu bertindak sebagai kompas, mempertahankan gelombang besar petir yang berkepanjangannya. Dia sedang hibernasi, meski tidak sengaja. Bahkan seseorang yang bertikai dia pun tidak berdaya saat diserang di lautan petir ini. Namun, dia memiliki kulit manusia dan kehendak primordial yang melindunginya. Dampaknya sangat kecil. Matahari, bulan, dan benda langit lainnya tidak ada di tempat ini, tidak ada konsep waktu juga. 10.000 tahun terasa seperti satu hari dan sebaliknya. Tempat ini telah keluar dari siklus reguler dan waktu yang berbeda. Itu tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Cahaya kecil berputar selama perjalanannya di awal. Li Qiye tidak menyadarinya sejak dia sedang tidur. Mungkin orang akan salah mengira itu sebagai arus yang berkedip dari suatu eksekusi, tapi itu bukan masalahnya. Ia telah mengikuti Li Qiye sepanjang waktu sambil menjaga jarak tertentu, apakah itu ketika dia diledakkan di langit atau hanya hanyut bersama ombak. Kesenjangan tersebut semakin menyempit. Ketika sudah cukup dekat, orang-orang akan menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang berada di lautan eksekusi. Ini sungguh mustahil. Bahkan para penguasa zaman pun akan takut dengan pemandangan ini karena tidak ada yang bisa hidup di bawah kekuatan penghancur lautan ini. Sayangnya, hal tertentu ini memang mengikuti Li Qiye. Rupanya ia mampu bergerak bebas di lautan ini dan tanpa suara apapun, tidak ada yang bisa mendeteksinya tanpa izin. Seiring berjalannya waktu, Li Qiye perlahan terbangun. Bukan karena dia benar-benar menyadari sesuatu yang terjadi setelahnya, tapi benda di dalam istana takdirnya bereaksi dengan kuat, telur yang dia temukan di perbendaharaan dupa pembersih. Tidak ada yang tahu bagaimana nenek moyang sekte mendapatkan barang ini. Kemudian, ia meminum banyak air bintang segudang dan terus tinggal di istana ke-13 Li Qiye. Dia telah mengisyaratkannya sejak lama, tetapi tidak berhasil. Dia bahkan memberikannya item yang dia temukan dari lelaki tua di dunia mesin tetapi tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi sekarang, ia bereaksi cukup kuat di dalam istana, sepertinya ingin membangunnya. Dia bangun dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bang, 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 telur itu merusak istana takdirnya dan ingin keluar. Berdengung, Li Qiye membukanya dan telur itu melompat ke laut, secepat ikan. Ada sesuatu. Li Qiye menjadi penuh perhatian dan akhirnya menyadari benda yang berkedip di bawahnya. Telur dan benda yang menghilang ke kedalaman lautan sebelum dia bisa memahami situasi. Siapa yang tahu apakah telur itu sedang mengejar barang tersebut atau apakah barang tersebut telah memikatnya. Secara keseluruhan, keduanya telah menghilang. Kotoran. Sudah terlambat karena dia tidak bisa mendapatkan kembali telur yang telah lama bersamanya. Ayahmu sangat menyia-nyiakanmu selama bertahun-tahun, bahkan benda sementara dari dunia mesin, tapi sekarang, kamu pergi begitu saja. Dia tersenyum kecut. Tidak ada yang bisa dia lakukan karena mereka berdua sudah pergi sekarang. Dia kembali tertidur dan berhenti memikirkan telur itu. Jika itu memang miliknya, maka itu akan kembali padanya. Lagi pula, benda itu sudah lama berada di istana takdirnya sehingga ada tanda unik dan tak terhapuskan di sana. Tanda-tanda lain dapat dihancurkan dengan metode yang berbeda atau memakan waktu bertahun-tahun, tetapi tanda yang dibuat oleh istana ke-13 tidak ada ikatannya. Selama telurnya masih ada, tandanya juga akan ada. Dia melayang melintasi lautan ini tanpa konsep waktu. Dia tidak dapat merasakan perbedaan apapun meskipun 1 juta tahun telah berlalu. Kilatan petir menjadi semakin lemah sementara lautan menjadi semakin kecil. Eksekusi surgawi akhirnya lenyap sama sekali, hanya menyisakan arus petir yang lemah. Dia akhirnya berhasil keluar dari lautan ini setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Saat dia membuka matanya untuk kedua kalinya, lautan kini sudah jauh di belakangnya. Dunia eksekusi telah berakhir, berikutnya adalah hamparan luas dan kosong tanpa segala hal lainnya, keheningan mematikan yang sama seperti sebelumnya, seperti batas dunia lain. Hamparan agung dan sunyi tanpa kehidupan akan membuat mereka yang memiliki hati Dao yang lemah menjadi gila. Li Qiye di dalam kepompong terus melayang seolah-olah dia adalah mayat, tidak ada suara atau tindakan, dunia yang dingin ini senyap seperti batu, waktu tidak berkuasa atas wilayah ini. Tidak ada benda langit yang mengambang di tempat ini. Entah sudah berapa lama dia mengambang di sini, 1000 atau 10.000 tahun.
Bisa juga hanya sekejap mata. Waktu terasa begitu tidak penting di dunia yang tidak pernah berubah saat ini. 1 miliar tahun yang lalu adalah seperti ini, masa kini adalah seperti ini, dan masa depan juga akan seperti ini. Akhirnya, dia akhirnya terhanyut ke tempat yang disebut pantai seberang. Cahaya abadi berputar di tempat ini, terlihat bahkan dari kejauhan. Itu penuh dengan kehidupan, sesuatu yang mirip dengan dunia manusia yang makmur dan gaduh. Orang-orang tidak bisa menahan rasa iri dan mengejarnya. Cahaya itu mendekat, dia tidak terlalu jauh sekarang. Kepompong yang melayang itu akhirnya berhenti, menunggunya bangun. Dia akhirnya membuka matanya setelah jangka waktu yang tidak diketahui dan merasa seperti baru saja tidur siang. Tentu saja, dia menyadari perubahan temporal akibat perubahan pada tubuhnya. Memperbaiki. Segudang hukum dalam bentuk kepompong surut dan dia akhirnya bangkit, kali ini kebangkitan yang nyata. Dia melihat ke bawah dan melihat banyak lubang pada kulit manusia, rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Ini adalah bukti lain dari kekuatan lautan sebelumnya, yang mampu menghancurkan benteng artefak ini. Dia melepasnya dan memuji kekayaannya karena kehendak primordial di bawahnya baik-baik saja. Bentuk lapis baja ini tidak bisa memecahkan. Jika bukan karena kemauannya, dia tidak akan berhasil sampai ke tempat ini. Hukum dan kulit manusia hanya bisa menyebabkan eksekusi, bukan membatalkannya sepenuhnya. Dia tersenyum dan menarik napas dalam-dalam. Pada akhirnya, dia berhasil melewati bagian tersulitnya. Segala sesuatunya jauh lebih mudah dibandingkan dengan eksekusi di lautan. Dia berdiri dan melihat sekelilingnya, memperhatikan pancaran sinar di depan. Pilar cahaya ini menjulang tinggi tanpa henti. Ini adalah dunia yang penuh dengan energi abadi. Mungkin makhluk abadi benar-benar hidup melampaui titik ini. Dia membutuhkan waktu untuk bergerak maju, tetapi setiap langkah mencakup jarak di seluruh dunia. Saat dia melewati setiap sinar, mereka sepertinya menyapu dirinya dengan sedikit dorongan untuk mencari tahu. Li Qiye mengabaikan reaksi ini dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah melintasi untaian cahaya, dia melihat gelombang api bergerak di depan, tontonan yang menakjubkan dan penuh warna. Ada sosok abadi yang berdiri dengan tenang di dalam nyala api ini, sepertinya sudah ada di awal dunia. Tidak ada yang bisa melihat sosok wajah ini tapi cahaya api samar yang melompat di sekelilingnya bisa membakar segala sesuatu di dunia ini. Hanya seorang kaisar yang bisa membunuh seorang kaisar. Orang tidak akan terkejut jika ini adalah gambaran yang abadi. Li Qiye berdiri menghadap makhluk ini dan menatap, ingin memahami semuanya. Sosok itu juga melakukan hal yang sama. Dia tersenyum karena mereka berdua bukan orang asing. Mereka pernah bertemu sebelumnya di gunung di ruang belajar ketika Li Qiye sedang meneliti ruang manusia. Itu adalah terwujudnya yang bertahan selamanya. Ini hanyalah bayangan suatu makhluk namun memancarkan perasaan yang tak tertandingi. Selama mereka menginginkan sebaliknya, tidak ada yang bisa melewatinya. Dengan paksa, Li Qiye akhirnya memecah kesunyian, apakah ini dianggap sebagai reuni? Keduanya sama-sama berhasil mendeteksi kemampuan, asal-muasal, dan kedalaman satu sama lain. Sosok itu tidak menjawab dan berbalik untuk meninggalkan tempat ini. Jalan terbuka di hadapannya, penuh dengan Grand Dao dan energi abadi. Mungkin inilah jalan menuju dunia abadi. Li Qiye tersenyum dan mengikuti tepat di belakang sosok itu, menjaga jarak. Setelah sekian lama, dua sosok lagi tiba-tiba muncul dan berjalan bersama dengan yang pertama. Mereka tampak seperti teman yang memahami satu sama lain. Kedua sosok baru ini sama luar biasa dengan yang pertama, seolah-olah lahir dari zaman dan dunia yang sama. Yang di sebelah kiri memiliki ritme yang tak terlukiskan di sekitarnya. Dao dunia mengikuti langkahnya, bukan sebaliknya. Ini adalah penguasa ritme dan aliran dunia, asal-usul mereka. Yang di sebelah kanan penuh dengan kehidupan. Meskipun sifatnya sangat halus, ia masih tampak seperti makhluk hidup yang berjalan di sana. Lebih penting lagi, aroma obat meresap darinya. Setelah menciumnya, seseorang akan merasakan taman obat terhebat yang tumbuh dari tubuh mereka. Mereka berempat berjalan dengan tenang di jalur Dao ini tanpa berkata apapun satu sama lain. Li Qiye diam acuh tak acuh dan merasa nyaman selama perjalanan khusus ini. Nyatanya, terburu-buru tidak ada gunanya karena tidak ada cara untuk mendahului karakter ketiga tersebut. Bahkan para penguasa zaman pun tidak mampu melakukan upaya ini.
Anehnya, ketiganya tidak berinteraksi atau mencoba menghentikan Li Qiye sama sekali. Mereka bahkan bisa dianggap sebagai pembimbingnya, memeriksa Li Qiye untuk melihat apakah dia bisa mengikuti mereka. Ketika jarak mereka semakin jauh, sosok itu menjadi semakin redup dan gelap. Akhirnya, semuanya menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada di sini, itu semua hanyalah ilusi. Sejauh ini mereka bisa mengalahkan Li Qiye. Cahaya di depan cukup terang dengan banyak warna, pemandangan kehidupan yang gaduh. Para pedagang berteriak dan pengamen perempuan di jalanan bernyanyi. Seseorang dapat menemukan segalanya di tempat ajaib ini. Ini tampak seperti dunia yang mandiri namun belum diperiksa dengan cermat. Itu menyerupai lukisan besar sementara karakternya dianimasikan secara ajaib. Artinya dengan berjalan ke depan, seseorang akan memasuki dunia di dalam lukisan ini. Kedengarannya konyol tapi ini satu-satunya jalan yang tersedia. Li Qiye terkekeh dan tersenyum, menarik sekali, tiruan ini. Jalan akhir dunia lain juga mempunyai ujian seperti ini, hanya sedikit berbeda. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh batas. Berdengung, tangannya seolah memasuki lukisan itu sendiri. Namun, keberhasilan ini tidak berlangsung lama karena sesuatu menghalangi tangan dan memaksanya terhuyung mundur beberapa langkah. Penghalang itu menghalangi dia masuk. Ini lagi, suatu tindakan yang bersifat defensif tetapi berbeda dari yang dilakukan oleh surga jahat itu. Nah, kalau saya sudah berani datang ke sini, saya juga berani mencobanya. Dia tersenyum dan berkata, dia menjadi bercahaya dan serangkaian suara retakan terdengar. Fondasi daunnya dari dunia hancur, orang itu sebenarnya baru saja menghancurkan budidayanya. Sudah waktunya aku membuka zaman baru. Yang lama hanya akan berfungsi sebagai pupuk bagi tambang. Li Qiye tetap diam acuh tak acuh setelah menghancurkan budidayanya. Dia berlatih cukup keras setelah memasuki dunia latihan namun dia ampuh melepaskannya tanpa ragu-ragu. Bukan hanya untuk melewati penghalang di depan, tapi dia ingin bangkit di dunia ini dan menciptakan sistem daonya sendiri untuk zamannya. Ini adalah tempat di luar surga yang tinggi, jadi zaman barunya akan dimulai di sini. Akan ada cara yang benar-benar baru dan unik untuk wadahnya. Selamat datang padaku sekarang karena masa depan adalah milikku. Li Qiye tertawa terbahak-bahak sebelum melepaskan seberkas cahaya dari dadanya. Ledakan. Hati daunnya muncul, sumber dari sinar yang tiada taraf ini, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan dari hati daunnya, yang mampu menembus segala hal. Sinar itu menembus penghalang dengan kekuatan yang mampu menembus 3000 dunia. Penghalang itu bukan lagi penghalang yang mengendalikan cahayanya sendiri. Hati Dao Li Qiye kini mencapai segalanya, mengubahnya menjadi penguasaan tunggal. Bahkan dunia abadi pun tidak bisa lepas dari pemerintahannya. Penghalang itu kehilangan cahaya warna-warni dari dunia biasa. Hanya cahaya menyilaukan yang tersisa yang mewakili hati Dao tertinggi dan keinginan tak tergoyahkan Li Qiye. Saya di sini sekarang. Biarpun ada makhluk abadi, mereka harus bersikap baik atau aku akan membunuh mereka semua. Aku akan menjadi orang terakhir yang bertahan sampai akhir zaman. Dia dengan bangga menyatakannya. Suaranya menggema di seluruh wilayah. Jika ada makhluk abadi yang melintasi penghalang, mereka akan menunggunya dengan hati-hati setelah melihat kekuatan hati daunnya. Berdengung, penghalang tersebut kemudian berubah menjadi udara halus yang mulai berputar, menghasilkan porositas udara yang besar dan menyilaukan. Meletus, ini menyedot Li Qiye ke dalam, memungkinkan dia untuk melewati penghalang. Ini bukanlah tugas yang mudah, seperti biasa. Bahkan seorang kaisar dengan 12 wasiat pun akan kesulitan melakukannya, tetapi hati Dao Li Qiye cukup menakutkan dan kuat. Dia langsung melintasi ruang besar dan muncul di dunia yang penuh dengan rune. Benua-benua yang subur mengambang di mana-mana. Setiap benua telah membentuk dunianya sendiri yang dipenuhi dengan kekuatan Dao dengan bentuk kehidupan yang berkeliaran. Pepatah umum, 3000 dunia, akan dengan sempurna menggambarkan pemandangan daratan terapung ini. Berdengung, memori yang terhapus tiba-tiba muncul di kepalanya. Ini ada mengingat ingatan orang tua. Di masa lalu, Dark Crow ditangkap oleh lelaki tua di Dristone Courtyard. Orang tua itu menyelidikinya sejak lama, keduanya bahkan menemukan lautan kenangan. Namun, Li Qiye tidak mampu menjanjikan keadaan dan berhasil melarikan diri selain mencuri banyak hal dari ingatan lelaki tua itu. Namun, untuk menghindari komplikasi,
dia menghapus kenangan penting sehingga gua iblis abadi tidak dapat memilikinya. Saat ini, kenangan ini muncul kembali setelah mencapai dunia ini. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua di bawah Dristone pernah ke sini sebelumnya. Dia juga meninggalkan tanda-tanda yang akan membangkitkan kenangan ini, semacam penyambutan. Di sana, dia menggunakan serangkaian koordinat setelah mendapatkan informasi baru. Memperbaiki, kehendak primordialnya terfokus pada hal itu dan membawanya ke sana. Memperbaiki, namun, saat dia sampai di sana, lapisan es memenuhi ruangnya. Kehendak primordial menjadi baju besi dan melindunginya dari segala kerusakan. Orang tua sialan, kamu bahkan meninggalkan jebakan di sini. Aku akan mengupas kulitmu setelah kembali ke 9 dunia. Saat dia selesai mengutuk, dia menjadi patung es. Kekuatan pembekuan ini terlalu berlebihan. Seorang kaisar akan terbunuh seketika tetapi kehendak primordial berhasil melindunginya. Meski begitu, dia tetap jatuh ke dalam perangkap lelaki tua itu setelah datang ke dunia ini. Tentu saja, ini bukanlah jebakan yang khusus dibuat untuk Li Qiye. Itu ditujukan bagi siapa saja yang bisa mendapatkan ingatannya. Dunia ini diberi nama 3 dewa, atau 3 dunia. Ada penjelasan dan legenda untuk nama tersebut. Ada yang percaya bahwa itu untuk mengenang 3 kaisar agung, Sui, Si, dan Nong. Keyakinan lain adalah bahwa ini hanyalah sebutan umum untuk sistem Dao 3 dunia, silsilah abadi, silsilah kekaisaran, dan silsilah segudang. Orang-orang di sini tidak mengetahui apapun tentang 9 dunia atau 13 benua, serupa dengan 9 dunia yang tidak mengetahui tentang 13 benua. Mereka hanya sadar akan 3 dunia mereka sendiri. Grand Sword Gate adalah sekte tidak penting di Insane Court, sebuah sistem milik Myriad Lineage World. Oleh karena itu, ia menjaga perbatasan paling terpencil di Insane Court. Grand Sword adalah silsilah Dao di Insane Court, cabang sampingan yang sangat kecil dari Insane Scripture. Metode penanaman dan mantra dari sekte semuanya berasal dari kitab suci ini. Ia dulunya juga sangat mulia dengan kekuatan yang besar dan memiliki banyak kontribusi yang berjasa dalam pertempuran untuk Insane. Sayangnya, negara tersebut jatuh setelah perebutan kekuasaan dan terpaksa pindah ke perbatasan. Mereka bertugas sebagai penjaga makam nenek moyang Insane dan selanjutnya menjadi sekte kecil. Yang disebut makam leluhur ini hanyalah sebuah kawah besar yang disebut jurang leluhur oleh pengadilan gila. Rumornya, nenek moyang yang berjasa besar di bawah tanah. Ditambah lagi, bahkan ada yang percaya bahwa leluhur gila, nenek moyang wilayah, juga ada di sini. Leluhur gila menciptakan tempat ini untuk menghormati nenek moyangnya. Orang-orang mengatakan bahwa dia mengubur dirinya sendiri di sana bahkan sebelum meninggal, menunggu hari lain untuk melepaskan cangkang fananya. Secara keseluruhan, hanya sedikit catatan khusus yang ada tentang jurang leluhur, seperti rincian tentang nenek moyang persisnya yang dimakamkan di sini. Oleh karena itu, hanya nenek moyang tertua dari Insane Court yang dimakamkan di sini. Generasi mendatang tidak melakukan hal ini. Secara teori, menjadi penjaga makam adalah suatu hal yang terhormat. Sayangnya, nenek moyang di sini berasal dari zaman kuno sedangkan yang baru tidak dimakamkan di sini. Oleh karena itu, makam ini lebih penting namanya daripada apapun. Saat ini sudah sepi. Jadi, Grand Sword yang dikirim ke sini adalah sebuah prestisius di atas kertas, tapi itu lebih merupakan penayangan total. Tidak ada yang bisa dilakukannya sebagai cabang sampingan. Bagaimana hal itu bisa bertentangan dengan perintah pengadilan? Ia hanya berharap mahasiswa elitnya bisa keluar dan memperkuat sekte tersebut kembali ke wilayah tengah lagi. Para murid perlu bekerja keras agar sekte tersebut bangkit kembali atau berdoa agar nenek moyang mereka mengantarkan mereka dengan keberuntungan. Namun, Grand Sword memang mendapatkan keberuntungan seolah-olah nenek moyang pengadilan gila kembali bersemangat. Di pagi hari ini, peti mati kayu melayang keluar dari Ancestral Abyss. Lihat, apa itu? Seorang murid dari Grand Sword adalah orang pertama yang dipasang. Dia dan saudara-saudaranya sedang berpatroli di sekitar jurang dan penglihatannya cukup tajam untuk melihat peti mati ini. Jurang itu tampak seperti binatang buas yang membuka rahangnya yang berdarah. Melihat suasananya akan membuat orang bergidik. Itu juga tidak berdasar, tidak ada yang tahu seberapa jauh penurunannya. Sejak ditayangkan, orang-orang turun untuk melihat-lihat tetapi mereka tidak pergi terlalu jauh. Semakin jauh ke bawah, semakin dingin, tidak ada yang bisa menahan suhu ini.
Jurang tersebut sangat damai dan tidak ada hal penting yang terjadi. Oleh karena itu, para murid sudah terbiasa dengan ketenangan ini. Kemunculan peti mati yang tiba-tiba mengejutkan mereka. Peti mati khusus ini memiliki gaya kuno, mungkin berusia jutaan tahun. Ada sisa-sisa es di atasnya seolah-olah baru saja hanyut dari sungai yang hampir beku. Para murid saling memandang dengan gugup. Salah satu dari mereka akhirnya sadar kembali, kita harus melaporkan ini kepada ketua sekte. Penguasa pedang agung saat ini tampak seperti manusia fana berusia 50 tahun. Dia adalah seorang ahli yang cakap, magang sejati tingkat 9. Tentu saja, ranah ini bukanlah rencana besar pengadilan gila, apalagi silsilah segudang. Sayang nih, sekte tersebut telah menurun dan tidak ada yang lebih kuat. Dengan demikian, magang sejati masih menjadi master sekte. Zuki adalah namanya. Setelah mendengar tentang peti mati terapung, dia tentu saja terkejut, tidak ada yang terjadi di jurang maut sejak mereka tiba di sini. Dia menenangkan diri dan memanggil beberapa tetua sebelum berlari menuju jurang maut. Kelompok itu saling melirik sambil melihat peti mati itu. Mereka tidak tahu apakah ini merupakan berkah atau bencana sehingga mereka merasa tidak berdaya. Meskipun mereka adalah ketua sekte dan tetua, mereka tidak berpengalaman, tidak berbeda dengan orang desa di sekte yang menurun ini. Apakah terjadi sesuatu tadi malam? Zuki bertanya pada seorang murid. Para petugas patroli melihat sekeliling dan semua ketenangan kepala, ketua sekte, kami tidak memperhatikan apapun selama patroli kami. Tarik ke atas. Perintah ketua sekte setelah pertimbangan singkat dengan para tetua. Para tetua ini menggunakan seluruh kekuatan mereka sebelum mampu menarik peti mati keluar dari jurang. Mereka cukup khawatir, tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Pada akhirnya, mereka menarik napas dalam-dalam dan bekerja sama membuka tutupnya. Itu cukup mudah karena segel pelindungnya berkurang. Seorang pria muda terbaring di dalam karena keheranan mereka sehingga mereka segera membuka tutupnya kembali. Bawa kembali ke kamar brokat. Zuki memberitahu para murid. Setelah kembali, dia memerintahkan, jangan membocorkan informasi ini atau akan ada hukuman yang tegas. Para murid sebenarnya tidak melihat apa yang ada di dalamnya tetapi mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun setelah mendengar suara yang tegas. Kamar brokat adalah tempat yang diperuntukkan bagi tamu-tamu penting. Tapi sekarang, aneh sekali melihat peti mati di sana. Para murid akhirnya pergi sehingga hanya para senior yang tersisa. Mereka secara pribadi menghancurkan peti mati itu, meninggalkan bongkahan es besar bersama pemuda di dalamnya. Armornya sepertinya bukan dari zaman mereka. Saat mereka mendekati es, bahkan tubuh mereka mulai membeku, tidak mudah untuk mencairkannya. Pada awalnya, mereka mengira itu adalah leluhur di dalam sehingga membuat mereka lengah. Namun pertanyaan yang paling relevan adalah apakah pemuda ini masih hidup atau tidak. Mungkin itu peti mati dari luar. Orang lain melemparkannya ke sana. Seorang kakek berspekulasi. Tidak mungkin, itu akan tenggelam ke dasar dan tahukah Anda, tidak ada jalan keluar lagi. Seorang tetua yang berbeda tidak setuju. Beberapa murid terjatuh di sana hingga mati. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa jatuh ke jurang yang dalam berarti tidak akan bisa kembali lagi. Mungkin itu nenek moyang dari pengadilan gila kita. Seorang tetua yang berani menebak, bukankah kita memiliki rumor yang mengatakan bahwa suatu hari, nenek moyang kita akan hidup kembali dan menjadi abadi di 3 dunia. Zuki dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka telah mendengar legenda ini juga tetapi tidak ada yang berpikir secara serius. Bagaimanapun, jurang tersebut telah sunyi selama jutaan tahun dan tidak lagi menjadi kuburan bagi generasi mendatang. Beri tahu siswa yang penuh perhatian untuk mengurusnya. Kami akan mencari tahu apakah dia masih hidup atau mati setelah es mencair. Zuki memutuskan, seorang murid perempuan yang berhati-hati dan sabar dipilih untuk merawat patung tersebut. Tentu saja, pemuda ini adalah Li Qiye. Kenangan lelaki tua di bawah Dristone muncul saat dia berhasil mencapai 3 dewa. Dia ingin memasukkan silsilah Dao lelaki tua itu tetapi ketika dia menggunakan rangkaian koordinat itu, dia langsung jatuh ke dalam perangkap lelaki tua itu. Bersambung.